Menjamin keselamatan perempuan dan anak adalah bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang diperjuangkan Partai Perindo. Melalui relawan perempuan dan anak, kini Partai Perindo aktif dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan, serta edukasi pada para korban kekerasan seksual di berbagai daerah. Tapi memang makanya ini penting banget kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kalau ada yang korban-korban kayak gini, kita harus support, kita harus bantu, berikanlah shoulder kita gitu ya. Jadi jangan kita katain, wah kamu tuh gini-gini, wah lu tuh habis lu gini sih, pakaian lu sih gitu. Komitmen Partai Perindo dalam melawan kekerasan seksual diwujudkan dengan memberikan pendampingan terhadap para korban kekerasan seksual, baik di Jakarta maupun di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, motivator Julianto Eka Putra divonis 12 tahun penjara terkait kasus kekerasan seksual. Pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia tersebut terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual hingga pemerkosaan terhadap siswanya. Motivator sekaligus bos sekolah Selamat Pagi Indonesia, Julianto Eka Putra alias JE, divonis penjara 12 tahun. JE terbukti melakukan tindak kekerasan seksual hingga pemerkosaan terhadap siswanya. Dalam sidang ke-25, JE dihadirkan secara virtual. JE mengikuti sidang secara online, sedangkan sidang berlangsung secara terbuka dan umum. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Selain pidana penjara 12 tahun, Julianto Eka Putra juga didenda sebesar 300 juta rupiah, serta diharuskan membayar uang restitusi sebesar 44,7 juta kepada korban. Di mana kejahatan seksual sekalipun sudah berlangsung 10 tahun, tetapi majelis hakim bisa memutuskan memeriksa perkara ini secara adil, dan itulah suara kebenaran. Vonis yang dijatuhi hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun. Atas putusan hakim, Julianto Eka Putra akan menyatakan banding. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB menggantikan Cahyokumolo yang tutup usia karena sakit. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Syafaati Suryo, pamit. Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa. Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB di Istana Negara Rabu siang. Azwar Anas dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, Cahyokumolo, yang tutup usia akibat sakit. Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPU Hasyim Asyari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Hadir juga Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Presiden menilai Azwar Anas sebagai sosok yang tepat dan memahami tugas serta tanggung jawab sebagai Menteri Pan RB. Ya, ini sekali lagi Pan RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu garap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira beliau nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti tapi sangat ngerti. Ya. Sebelum dilantik sebagai Menpan RB, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala LKPP sejak Januari 2022 lalu. Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi 2 periode, sejak 2010 hingga 2021. Pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini tercatat pernah duduk sebagai legislator di Senayan. Azwar Anas menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia dan IKIP Jakarta, sementara gelar magister diraih dari FISIP Universitas Indonesia.